Oil cooler. Ya, itu requestan kalian dari beberapa waktu yang lalu ya. Dan hari ini kita bakal bahas khusus tentang oil cooler. Oil cooler itu secara sederhananya jika dijabarkan adalah alat untuk mendinginkan suhu oli mesin yang memanas akibat dari kinerja mesin tentunya. Oli yang terlalu panas itu akan menghambat kinerja mesin yang mengakibatkan namanya overheat dan juga rawan untuk digunakan secara terus-menerus. Namun untuk zaman sekarang, oil cooler itu agak jarang digunakan atau jarang diaplikasikan pada motor-motor modern karena rata-rata menggunakan radiator sebagai pendingin suhu mesin. Lalu siapa sih yang menggunakan namanya oil cooler? Jawabannya adalah motor-motor klasik yang tanpa menggunakan namanya radiator sebagai pendingin suhu. Dan kebanyakan adalah motor bebek, motor matic, motor cup yang masih menggunakan tipe karburator. Kita bisa ambil contohnya kayak Shogun, Supra, Jupiter, Tiger, dan masih banyak jenis lainnya. Sebelum lanjut, aku bakalan mau ngasih satu hal dulu ke kalian ya, bahwa penjelasan hari ini itu bukan oil cooler yang sudah tertanam langsung di motornya ya, alias bawaan pabrik. Tapi yang aku maksud adalah bawaan dari aftermarket ya. Contohnya seperti ini. Oil cooler yang seperti ini sebenarnya banyak banget jenisnya ya, bentuknya juga beraneka ragam. Tapi yang bisa aku infokan adalah oil cooler yang seperti ini itu ada yang benar-benar berfungsi dan ada juga yang tidak berfungsi ya, alias cuma sebagai penghias saja. Dan itu bakal aku nanti bahas di agak akhir-akhir lah ya. Kalau kalian yang angkatan tahun 80-an itu pasti pernah yang main motor di tahun 2005 sampai 2012 ya, dan pasti pernah melihat bisa dibilang cukup banyak yang menggunakan namanya oil cooler ya. Karena pada saat zaman itu radiator pada sepeda motor itu masih minim digunakan oleh pabrikan. Makanya dari produsen aftermarket mengadaptasi produk oil cooler sebagai alternatif untuk mendinginkan suhu mesin dan mencegah namanya overheat. Oil cooler populer juga digunakan pada motor-motor kompetisi ya, yang sudah mengupgrade mesinnya dengan cara bore up dan juga menghasilkan kompresi yang tinggi. Jadinya suhu panas yang berlebihnya itu tidak sampai membuat mesin overheat. Sistem kerjanya bakalan aku bahas secara singkat aja ya, supaya kalian juga paham. Oli yang berasal dari mesin itu kan sudah panas ya. Nah, itu dikeluarkan dari mesin menuju ke oil cooler yang melalui pipa-pipa seperti ini. Nah, setelah itu dari oil cooler ini kan kena angin, jadi kan otomatis oli bakalan menurun suhunya ya, jadi lebih dingin lalu baru masuk ke mesin lagi. Di sini maksudnya lebih dingin itu bukan dingin beneran loh ya, sampai yang dingin-dingin gitu enggak, cuman suhunya berkurang, lebih dingin tapi tetap juga ada panasnya. Jadi tetap ya ada sirkulasinya. Jadi bukan berarti dingin-dingin banget kayak ya kita bisa pegang, enggak, tetap dia panas, cuman suhunya lebih rendah. Untuk pemasangannya sendiri sebenarnya setiap motor punya detail yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian yang mau pasang itu mungkin bisa cek aja di video lain ya, tutorialnya di channel YouTube lain mungkin. Jadinya kalian bisa pasang sesuai dengan kebutuhan motor kalian. Tapi perlu diingat, pemasangan oil cooler itu harus menambah volume oli ya. Dimana misal volume motor kalian itu 800 mili, jadi ditambahkan sekitar 200 sampai 250 ya, karena kan dari mesin itu kan dikeluarkan itu kan dia berkurang olinya kalau kalian masih menggunakan volume standar. Jadi perlu penambahan oli supaya volume oli yang di mesin itu tidak berkurang selama sirkulasi pada oil cooler. Untuk kalangan umum, oil cooler itu biasanya digunakan untuk sudah pasti mendinginkan suhu oli, itu sudah pasti. Yang kedua biasanya cuma untuk gaya-gayaan. Yang ketiga adalah kebutuhan kompetisi. Dari kalian pasti bakalan bertanya ya, ada pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah apakah worth it untuk dipasang di motor? Jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan kalian ya.
Kalau memang dirasa butuh, ya pasang. Tapi kalau nggak butuh, ya nggak usah dipasang gitu loh. Misalnya kayak motor kalian itu standar, jadinya ya sebenarnya nggak perlu gitu. Karena kan bisa dibilang motor standar pun itu sudah dihitung oleh pabrikan yang buat dengan kurang lebih suhu yang masih bisa dioptimalkan di mesinnya. Jadi tidak bikin namanya overheat. Tapi kalau mesin kalian itu bore up, ya itu opsi. Kalian mau pasang silahkan, nggak pasang ya juga silahkan. Tapi ya kalau misalnya memang bore up dan tidak ada radiator, bisa disarankan untuk menggunakan namanya oil cooler. Yang kedua adalah apakah berbahaya jika dipasang? Jawabannya belum tentu. Karena tergantung dari kualitas barangnya. Kalau memang kualitas barangnya bagus, ya pasti hasilnya juga bagus. Tapi kalau misalnya barang kalian itu jelek, alias nyari yang budget pelajar, ya jangan harap untuk bagus. Yang ketiga adalah harganya berapa bang yang bagus? Ya ini kan setiap orang beda-beda ya, setiap orang beda-beda punya opini masing-masing. Tapi kalau aku, oil cooler yang menurut aku bagus itu yang harganya sekitaran setidaknya ya 200 ribuan atau 200 ribu ke atas lah. Itu biasanya rata-rata berfungsi ya. Contohnya seperti yang aku pegang saat ini ya, merek TAD ya. Ini harganya di atas 200 ribu dan ini berfungsi. Karena apa? Aku sendiri sudah pasang di beberapa motor konsumenku dan tidak ada yang bermasalah ya. Jadinya bakalan aman. Tapi untuk merek-merek lain ya kalian bisa cari referensinya ya. Yang pasti kalau kalian memang mau masang oil cooler dan itu pengennya berfungsi, ya pastikanlah juga cek kualitas bagus. Kecuali kalau kalian nyarinya itu yang memang ya cuma untuk gaya doang, sekedar pasang, ya yang murah pun juga harusnya gak ada masalah. So guys, itu adalah penjelasan tentang oil cooler. Silakan kalian tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ada request yang lain yang bisa aku bahas dan aku mampu ngebahasnya. Silakan banget langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Silakan subscribe channel ini kalau kalian memang tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang sudah aku berikan, dan juga silakan like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye. Sebenarnya apa lagi ya bahasa? Cari bahan dulu deh.